Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, senang sekali kembali sore hari ini di awal tahun 2024 kami dapat kembali menjumpai Anda dalam program Ruang Publik. Program yang memang kami hadirkan untuk memberikan informasi, menambah wawasan, menginspirasi, mengedukasi untuk seluruh pemirsa masyarakat dimanapun Anda berada. Dan di awal tahun 2024 ini sangat spesial, sespesial tamu-tamu kita pada hari ini. Kita akan mengawali Ruang Publik di tahun 2024 nih bersama wajah-wajah yang tidak asing lagi untuk seluruh pemirsa. Siapa dia? Ini dia penyiar-penyiar TVRI Jambi. Langsung saja kita sapa satu persatu. Tidak semuanya sih, karena ada beberapa yang lagi liburan, ada yang berkegiatan di luar, ada yang bersama keluarganya. Jadi inilah sisa-sisanya ya yang tersisa, dan itu pun ada yang nanti akan pergi duluan gitu. Langsung saja kita sapa satu persatu. Yang pertama ada Septinita. Halo Septi. Halo Kak Inta. Tadi kayak yang habis JHI ya? Iya, kok mirip banget? JHI, iya. Oh, itu emang kamu? Iya, oh, saya. Itu emang Septi. Jadi tadi habis JHI langsung. Padahal jarak studionya tuh lumayan jauh ya? Dari JHI ke Ruang Publik ya? Jauh banget Kak. Sekitar berapa meter ya Sep ya? 5 kiloan aja kali ya? Enggak ya, bercanda. Karena emang sebelahan banget, jadi langsung deh kita tarik. Halo Septi, gimana tahun 2024? Resolusi di tahun 2023 banyak yang miss kah? Atau tercapai semua? Ada yang miss Kak, tapi yang nggak tercapai di 2023 mau dicapai di tahun 2024. Siap, optimis banget. Nanti ya kita bahas apa-apa aja sih resolusi yang ingin Septi capai tapi ternyata masih miss dan akan diusahakan di 2024. Lanjut, ini yang paling ganteng di antara kita semua. Selamat ya, karena kamu sendirian laki-laki di sini. Ini dia ada Hazet Akbar. Halo, selamat sore Zet. Halo Kak Inta, selamat sore. Ternyata beda ya rasa duduk di sini. Beda ya. Asikan mana? Sini atau mana? Kayaknya lebih asik di sini. Yaudah kita tukeran ya. Soalnya berat juga gitu ya langsung. Berat ya. Kayak karena bedanya gini Zet, kalau misalnya pembawa acara pas kita nyiapin pertanyaan, kita nggak tahu ya kita tanya. Tapi kalau sebagai narasumber, kita nggak tahu apa yang ditanya ya kan. Jadi sudah memprediksi nih bakal ditanya apa ya. Berasa ujian ya depan Kak Inta. Gimana 2024 seperti tema kita pada hari ini, tahun baru semangat baru. Penuh semangat nggak? Harus dong semangat. Jadi sama mirip sih sebenarnya sama Kak Septi tadi. Harapannya ketika 2023 nih ada sesuatu yang mungkin miss, tapi 2024 kita coba perbaiki dan langsung kita capai. Oke, nanti deh penasaran deh ya. Kalau anak-anak muda tuh goalsnya apa sih? Karena kan ini belum berkeluarga semua nih ya kan. Nah, goalsnya apa nih untuk diri sendiri? Karena kalau udah berkeluarga kayak aku pribadi, itu goalsnya banyak untuk keluarga sih ya. Oke, terima kasih Zed. Lanjut. Nah, di sebelah Zed ini yang udah kelihatan ya pakai baju apa? Ini baju laporan ya, khusus untuk live cross atau untuk reportase. Karena memang setelah ini dia akan melanjutkan tugas negara kembali untuk melaporkan isu-isu yang ada di Jambi untuk ke nasional. Ini dia Chandrika Divani. Halo Cika. Halo Kak Inta. Sehat Cika? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana Cika di 2024? Semangat baru? Harus dong pastinya, banyak goals-goals juga ya, mirip-mirip lah sama kayak Bang Haji sama kayak Kak Septi. Banyak goals-goals yang mungkin agak tertunda di 2023, di 2024 harus dikejar lagi harus. Siap. Oh ya, selamat ya udah mendapatkan gelar SH. Itu salah satu resolusi nggak di tahun lalu? Iya, alhamdulillah itu salah satu yang terwujud. Terwujud lah di penghujung tahun, ternyata di 2023 ya tercapainya. Siap, terima kasih Cika. Lanjut, ini dia yang juga habis JHI. Ini ya, kompak ya bajunya ya. Kok ketawanya gitu sih? Oke deh, ini dia ada Rani Utari. Halo Rani. Halo Kak Inta. Sehat Rani? Alhamdulillah sehat. Gimana nih Rani, Septi di tahun baru langsung kerja? Langsung. Ya kita semua sih. Semuanya. Dari malam sih Kak. Tapi tetap semangat ya? Tetap semangat. Dari malam sampai subuh lanjut lagi demi TVRI. Iya. TVRI selalu di hati. Selalu di hati kami semua. Iya. Oke, hari ini aduh bingung ya. Kayaknya kita ngobrol aja ya. Pemirsa kalau mau dengerin boleh, enggak juga. Ya kita karena biasanya juga kita ngobrol ya, tapi bedanya kali ini kita direkam nih dan ditonton sama masyarakat dan semoga bisa menginspirasi. Mungkin kita ke Septi dulu. Tadi nggak usah ke Septi deh, kesini dulu ya boleh ya? Karena mereka pada mau pergi ke Septi. Oke, kita ke Rani dulu. Rani, tadi kan dari awal kakak tanyanya sama ya, sama Septi, resolusi dan segala macam. Ini kan FYI, Rani, Cika, dan Hazen ini termasuk yang baru nih. Jadi 2023 kemarin adalah tahun pertama kalian di TVRI dan belum genap setahun juga sekarang gitu kan ya. Gimana sih setahun kemarin di TVRI sebelum kita masuk ke resolusi?
Belum setahun ya Kak Inta ya. Belum. Iya, terusannya banyak sekali pengalaman, terus banyak peluang-peluang yang lebih terbuka semenjak kita bergabung di TVRI, dan juga dari banyak sih dari segi pribadi juga banyak sekali perkembangannya, dan tentunya kita di sini walaupun merasa banyak perkembangan tentunya tetap ingin selalu mengupgrade diri dan juga terus berproses karena semakin baik diri kita juga semakin baik juga untuk TVRI, karena bukan untuk TVRI juga tapi juga untuk pribadi juga akan berdampak. Meskipun nggak hanya di TVRI, tetapi ketika kita bertemu dengan orang-orang di luar, itu juga akan berdampak positif bagi kita ketika kita banyak perubahan-perubahan yang lebih baik lagi, Kak. Siap, wah. Berarti semangat terus untuk belajar ya. Semangat banget, Kak. Terus, oke. Karena meskipun penyiar-penyiar baru, tapi luar biasa loh kompetensinya. Udah bisa dialog juga, udah bisa reportase juga, luar biasa. Ya, makasih buat Kak Inta, buat kakak-kakak senior yang lainnya juga, abang-abang di sini yang ngajarin kita ya kan. My pleasure, our pleasure pastinya. Terus juga kalau ngomongin kalian masuk TVRI, apakah itu salah satu bagian dari resolusi Rani nih di 2023? Silakan. Sebenarnya bukan di 2023 sih Kak, tapi lebih di 2018. Dari 2018 ya. After 5 tahun baru tercapai ya. Waktu itu sempat dari 2018, sebelumnya pernah di stasiun sebelah, sempat pengen di TVRI, lalu sempat pindah kerja, sempat lupa itu ada pernah mimpi pengen di TVRI, dan kemudian 2023 ada peluang, dapat informasi dari kakak abang semuanya, ada informasi, terus kita coba, dan alhamdulillah mungkin kita ada memenuhi kriteria dari TVRI, bisa mendapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari penyiar di TVRI Jambi ini Kak Inta. Terima kasih 2018 kayaknya pertama kali kita ketemu kali ya? Iya, sama Kak Septi juga nih. Aduh, kebanget semua. Oke deh, ini kita ke Cika ya. Iya. Ngomongin resolusi, nanti resolusi yang lain ya mau kita bahas. Itu pun kalau boleh tahu. Kita ke Cika. Cika, kalau ngomongin resolusi tadi salah satunya udah Cika bocorin ya, menjadi sarjana gitu ya. Akhirnya udah tercapai, dapat SH. Lalu apa-apa aja sih resolusi di 2023-nya Cika yang akhirnya bisa tercapai? Kalau yang di 2023, salah satunya jadi penyiar TVRI ini juga resolusi di tahun, sebenarnya juga bukan tahun 2023, mungkin sama kayak Kak Kaira ini ya. Ini dari tahun 2014, dari zaman Cika SMP, pas kakak jadi guru PPL di sekolah Cika, itu Cika mulai ada minat buat jadi presenter. Alhamdulillah di tahun 2023 ini juga tercapai. Jadi selain dari jadi sarjana, juga masuk ke TVRI ini juga salah satu dari resolusi Cika di tahun 2023. Berarti ketemu Miss waktu itu adalah salah satu yang memotivasi Cika dong masuk TVRI? Iya, benar. Miss juga waktu itu baru pertama kali masuk kan ke TVRI. Nah, itu Cika ngeliat Miss gitu kan, muncul di TV-TV, nah, itu udah ada keinginan Cika. Jadi akhirnya tiba-tiba dapat kabar kalau TVRI lagi buka audisi waktu itu, akhirnya Cika mutusin buat ikut. Dan dia langsung nge-DM loh, iya kan? Iya, Cika langsung nge-DM kan? Sebenarnya kita udah terpisah 9 tahun, Miss. Benar, sampai jujur ya, kakak tuh iya. lupa-lupa inget nih sama si Cika gitu. Tapi Cika ini mukanya nggak berubah dari SMP gitu. Jadi cuman namanya itu nggak inget. Jadi pas ada yang nge-DM, Chandrika siapa ya gitu. Akhirnya buka profilnya, baru oh ini murid waktu di SMP gitu ya. Itu sebenarnya so tahu aja sih Miss sebenarnya kan. Cika memberanikan diri juga, waktu itu dapat motivasi juga kan di tahun 2023 itu lagi magang tuh Miss waktu itu. Jadi tiba-tiba dapat kabar lagi audisi, itu juga langsung aja lah memberanikan diri aja pokoknya. Iya. Siap nggak siap pokoknya. Terus apa lagi nih, masuk TVRI itu terwujud ya di 2023. Lalu dapetin SH. Kan Cika ini termasuk yang salah satu yang cepet ya dapetin sarjananya. Berapa tahun kemarin Cika? Alhamdulillah dapat 3,5 tahun. Wah, 3,5 tahun nih. Dengan IPK? IPK belum, ini masih nunggu yudisium. Tunggu yudisium baru ketahuan gitu. ya? Insya Allah nih mau ngejar di bulan Februari. Nah, ini juga salah satu resolusi juga nih di tahun 2024. Cika pengennya bisa dapat wisuda di bulan Februari. Wah, semoga ya kita doain ya. Amin. Jadi banyak nggak yang tidak tercapai di 2023? Di 2023 nanti dijawabnya kita ke Haja dulu. Aduh, disuruh iklan gimana nih? Iklan ya? Iklan ya? Nanti setelah iklan kalian cabut dong. Iya, ya sudahlah ya. Rani, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Kak Inta, kakak abang semuanya. Terima kasih banyak. Kasih banyak, Kak Rani Inta. katanya mau ya ada sedikit job lah ya untuk menambah cuan. Terus baru. Cika mau cuan juga. menambah cuan juga untuk reportase ya. Reportase, iya. Tentang Tentang banjir di Kota Sungai Penuh. banjir di Kota Sungai Penuh. Oke, bye-bye. Terima kasih, Bye-bye. Kak Ira. Terima kasih semuanya. Semangat. Selamat duluan ya. Duluan, dadah. Oke, silakan.
kita masih mau lanjut, mungkin ke HZ. Z, apa aja nih resolusi, banyak nggak? Sebelum kita iklan ya. Kalau banyak nggak resolusi yang udah tercapai dan yang miss berapa kalau persentasenya? Mungkin 80-30 ya kayaknya. 80 yang tercapai? 80-20 berarti. 80 yang tercapai? 20 yang masih dalam proses. Oke, nanti kita bahas 80-nya apa, 20-nya apa. Nanti ya Septi ya, kita harus jeda dulu. Pemirsa tetaplah bersama kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Pemirsa masih bersama kami dalam program Ruang Publik, ruangnya TVRI, penyiar TVRI ya sore ini dengan tema Setahun Baru, Semangat Baru. Kalau tadi 2 orang penyiar cantik kita sudah cabut duluan karena ada tugas-tugas negara lainnya yang menunggu. Ini kita masih bersama 2 orang presenter ganteng dan juga cantiknya punya TVRI Jambi, ada HZ dan juga Septi untuk membahas gimana sih semangat baru di tahun baru ini gitu ya. HZ, tadi kan HZ bilang nih sebelum jeda ya, ada 80-20. Boleh dikasih tahu nggak spill 80% tuh apa-apa aja sih yang udah tercapai gitu? Baik, kalau misalnya untuk resolusi 2023 itu sebenarnya salah satu pencapaian HZ juga ya, mungkin menambah sedikit cerita soal teman-teman tadi yang sudah pergi. Memang 2023 ini salah satu resolusi HZ yang akhirnya tercapai sebenarnya udah direncanakan dari tahun 2019. Ya, karena backgroundnya HZ sebenarnya menarik ya ketika HZ bergabung di TVRI yang sebelumnya background HZ adalah penyiar radio. Nah, jadi ada tantangan tersendiri ketika di radio tuh kita bisa ngapain aja tuh Kak. Bener, ya kan? Kakak juga 1 tahun di radio. Nah ya, jadi ketika kita di radio tuh kita nggak perlu harus apa ya istilahnya had to, itu nggak perlu terlalu diperhatikan. Ya kadang-kadang juga lagi misalnya ada dapat siaran sahur dan lain-lain tuh ya dengan posisi yang kadang kakak belum mandi, bener ya. Kalau siaran pagi tuh nggak sempet banget mandi. Nggak mandi, nggak ini dan yang lain. Tapi ketika masuk di TVRI tentu jadi ada pembelajaran terbaru seperti itu. Dan HZ pun akhirnya mulai aware dengan bagaimana profesionalitas dalam berpenampilan seperti itu. Nah akhirnya tetap harus memberikan istilahnya kalau di TVRI hanya 100% itu nggak mungkin. Kamu harus memberikan 120 sampai 130 seperti itu. Ya, Kawani bisa didengar. Ya, jadi memang posisinya kita harus bisa menjadi sesuatu yang multi talentan gitu ya, multi talentan bukan talenta ya. Bukan talented ya. Bukan talented. Jadi ketika memang posisinya kita di sini kita harus bisa banyak hal seperti itu. Tadi kan salah satu yang Kak Inta bilang juga harus bisa dialog, harus bisa LC, harus bisa jadi penyiar berita dan lain-lain. Nah, jadi resolusi HZ ketika 2023 itu ya sebagian besar ya di hidup HZ di TVRI, terus juga usaha-usaha HZ juga mulai berkembang seperti itu. Di sisi lain juga mimpi HZ untuk meneruskan studinya HZ udah mulai terwujud. Nah, 20%-nya kenapa? Karena rencananya HZ adalah HZ ini pengennya sidangnya kemarin gitu. Jadi 20%-nya mau di sidang S2-nya ya. Aduh. Jadi 20%-nya di sana sih. Tapi gitu. Sekarang udah nyusun tesis berarti? Sudah, tinggal mengolah data dan akhirnya sidang. Oh, berarti sempro udah? Sudah. Septi mulai deg-degan. Kenapa ya? Berarti masuk TVRI apakah salah satu resolusi HZ juga atau emang nggak nyangka aja masuk TVRI dan nggak ada keinginan sebelumnya gitu? Sebenarnya kalau untuk ingin tadi yang 2019 ya, HZ itu sudah sempat mengantarkan lamaran ya. Oh iya? Ya waktu itu, tapi memang mungkin belum rezekinya seperti itu. Karena memang setiap orang kan punya momen dan masanya masing-masing. Ketika 2023 kemarin dapat informasi nih dari senior, dari Kak Inta juga, pertama ketemu kan di Duta Bahasa kita Kak. Terus juga Bang Amzol, sama ada juga Bang Obi yang kebetulan satu background waktu itu. Di sana akhirnya ngobrol dan kita mau open nih katanya. Yaudah saya coba daftar dan lain-lain dan ternyata mungkin rezekinya HZ di 2023 untuk bergabung menjadi keluarga besar TVRI Jambi. Iya, jadi gitu. Happy lah ya. Happy banget sih Kak, happy banget. Oke deh, thank you HZ. Kita ke Septi yang udah mulai deg-degan. Apakah harus kita tanya S2-nya Septi? Mama, Papa Septi nggak nonton kan? Septi dia sibuk cari kerja, Ma. Jadi tesisnya nggak dikerjain, Ma. Septi, gimana nih resolusi di tahun 2023? Apakah banyak yang sudah tercapai atau masih banyak yang miss? Boleh diceritakan. Oke, untuk resolusi di tahun 2024 Kak, memang ingin mengejar supaya bisa seminar proposal secepatnya dan juga melakukan penelitian karena kan saya sains ya Kak. Jadi penelitiannya itu kalau lama dari ya, kalau S1 kemarin penelitian saya itu 11 bulan Kak, 7 bulan di laboratorium, 4 bulan di lapangan.
Jadi mungkin tidak secepat jurusan-jurusan lain, cuma sekedar survei. Mama, saya tuh pembenaran nih. Lanjut. Dan juga kan penelitian S2 ini harus lebih dikembangkan lagi Kak, Betul. harus inovasinya harus lebih banyak lagi daripada yang S1. Jadi ngambil apa di tesis? Pengembangan kah? Kualitatif, kuantitatif? Tetap mengambil di laboratorium seperti sama S1 Kak, tapi mungkin kita tetap eksperimen, ada percobaan juga di laboratorium maupun di lapangan seperti itu. Semangat Kak. ya Septia. Selain mengejar S2 nih, apa aja sih yang di 2023 sudah tercapai, apa-apa aja yang belum gitu. Selain S2 ya, silakan Sep. Mungkin lebih ke karakter Kak juga, karena untuk kepribadian Septi harus lebih mendisiplinkan diri, harus lebih disiplin karena Septi itu kayak masih sempat menunda-nunda gitu Kak, kayak oh ini bisa dikerjain nanti, jadi setelah kita menunda malah nggak terkerjakan Kak, jadi itu jadiin pelajaran, ternyata menunda ini malah tidak melakukan kegiatan tersebut. Jadi memang kalau sudah kita atau mendapatkan ide atau memang ingin mengerjakan sesuatu, itu sebaiknya langsung dikerjakan, seperti itu. Oh jadi lebih ke apa ya, self improvement ya, gitu ya, lebih self improvementnya yang masih banyak dikejar gitu ya. Wah terbaik, calon mantu idaman sih ya kan, resolusinya tuh ke diri pribadi gitu. Oke deh, kita ke Hazet. Zat, tadi kan berbicara tentang apa-apa aja yang sudah Hazet capai dan yang ingin Hazet capai. Di 2024 fokusnya apa? Apakah kan keinginannya akan selesai nih sidang ya untuk S2-nya. Kedepannya akan seperti apa? Apakah akan tetap menimba ilmu dan belajar lebih banyak di TVRI, puas di TVRI saja, atau mengembangkan sayapnya lebih tinggi lagi? Silakan. Kalau misalnya kita petakan sendiri ya sebenarnya mungkin balik juga pasti ada tujuan di 2024 yang Hazet pengen coba bangun kembali seperti itu. Di posisi yang pertama mungkin ya self improvement ya salah satu yang penting juga nih menurut kita ketika memang kita bisa menghadirkan diri kita dengan versi terbaik. Ya mungkin di tahun-tahun sebelumnya Hazet mungkin dengan karakter atau kepribadian tertentu yang misalnya memang perlu pembelajaran lagi, di 2024 Hazet akan akses terus seperti itu. Itu yang pertama kalau misal di area kepribadian diri dan lain-lain. Nah kalau misal di area pekerjaan tentu Hazet punya istilah komitmen nih, pengen menjadi sesuatu yang istilahnya tidak hanya apa ya di zona-zona tertentu, karena sepakat nggak sih sebenarnya ketika kita membahas sebuah apa ya konsep pemikiran anak muda nih gitu ya Kak ya. Aduh kakak masih muda nggak nih? Masih dong. Anaknya udah 2 soalnya gimana? Masih dong jiwa-jiwa muda. Jadi ketika kita membahas konsep pemikiran anak muda, bahwa memang ketika kita membahas sebuah penelitian apa ya individu dan kepribadian itu kadang anak-anak muda tuh nggak suka yang bekerja hanya di satu tempat. Bener nggak? Iya. Suka terbang sana sini. Nah, TVRI ini salah satu yang membuat Hazet belajar untuk banyak hal seperti itu. Jadi tidak hanya apa ya diam di satu tempat, fokus hanya istilahnya oke, kamu di ruangan, misalnya dubbing saja atau enggak. Kita tuh dituntut untuk banyak hal, bisa laporan dan lain-lain. Nah, itu yang Hazet ingin coba terus akses, Hazet ingin coba terus perbaiki dan istilahnya memperbaiki diri Hazet. Yang kutipan teman tadi, si Kairani bilang ketika kita memperbaiki diri kita, maka kita juga memperbaiki wajah dan TVRI Jambi. Seperti itu salah satu poinnya juga. Jadi istilahnya tidak hanya puas dengan satu hal, karena balik-balik puas itu bisa jadi racun. Kalau kita nggak memperbaiki diri, akhirnya terlena. Itu salah satu poin penting. Terus juga di area lain, ya mungkin Hazet sekarang memang lagi mengembangkan sebuah usaha juga berbasis psikologi, karena backgroundnya Hazet saat ini S1-nya psikologi, walaupun S2-nya mungkin agak fly sedikit ya. Apa tuh kalau boleh tahu? Kalau S2-nya Hazet manajemen. Oke. SDM, jadi training and develop gitu ya. Jadi itu juga salah satu poin dan mimpi Hazet ingin membesarkan seperti itu. Terus di sisi lain juga di area pendidikan seperti itu, kita pengen seperti Kak Inta tentunya ya, bisa menjadi dosen dan juga bisa terbang kemana-mana itu sih. Jadi apa ya istilahnya Hazet ketika di TVRI ketemu Kak Inta, Bang Amzol, kemudian juga kakak-kakak dan teman-teman yang Kak Septi juga salah satunya, itu Hazet banyak belajar seperti itu, bahwa ketika kamu berada di di satu sisi yang memang menuntut kamu untuk memunculkan sesuatu seperti itu. Tapi ketika kamu bisa mengakses lebih banyak, kamu bisa menjadi sesuatu yang lebih luar biasa lagi. Aduh, peres nggak nih? Peres nih, nggak ya? Nggak dong. Nah, Sep, ini kan Septi ini usia yang menurut kakak ya? Septi udah berapa lama di TVRI? 2021 Kak. 21 berarti tahun ketiga ya ini ya? Tahun ketiga. Pasti relasi juga udah lumayan banyak ya kan? Terus juga relasi sudah makin banyak, sering ketemu orang dengan berbagai background, lalu
sering menemukan suasana baru, itu pasti banyak yang ngincer dong ya. Keinginan ke arah situ misalnya berkeluarga, karena di usia yang juga udah lumayan mapan ya. Berapa Septi sekarang? 25 Kak. Ah udah 25 loh. Ini biasanya kalau cewek-cewek di Indonesia itu 25 udah biasa ditanyain. Kapan nih gitu. Apakah Septi memang ya menunggu saja atau memang belum diresolusikan untuk tahun ini, tahun kemarin ataupun tahun ini masih ada yang ingin dicapai dan segala macamnya? Silakan Septi. Mungkin kalau untuk keinginan berkeluarga ada Kak, cuman belum dulu. Yang mana tuh? Agak banyak nih. Karena kalau untuk calon insya Allah sudah ada Kak. Yang mana tuh? Untuk calon juga kan kita kan masih sama-sama nabung ya Kak. Maksudnya juga untuk lebih persiapan lebih matang berumah tangga. Jangan takutnya nanti ketika berumah tangga kan takut kekurangan ikan. Untuk finansial keluarga pasti banyak ya Kak, pengeluaran tidak hanya makan, pasti banyak juga alat rumah tangga dan lain-lain. Oh gitu, mana ya kita tanya, nanti kita tanya Bang Jul ya, apakah benar Bang seperti itu Bang? Apakah banyak Bang pengeluaran rumah tangga? Jadi emang belum pengen aja gitu ya Sep ya? Nah, sebenarnya pengen tapi masih ada yang mau dicapai gitu ya? Juga ingin mempersiapkan lebih matang untuk rumah tangganya nanti. Apanya tuh? Dirinya kah? Atau tadi kan finansial, oke. Lalu apakah di dirinya pribadi kah atau seperti apa? Di dirinya juga Kak, karena kalau dari Septi butuh masih perlu mempersiapkan diri seperti dari karakter, juga kecerdasan emosional sangat penting. Soalnya kan kita harus bisa menstabilkan emosi ya Kak, karena kan kita akan bertemu dengan keluarga baru nantinya, jadi itu juga perlu persiapan yang lebih baik. Oke, kita doakan ya, semoga yang terbaik. Karena kalau HZ sebagai laki-laki biasanya sih usia-usia kayak gini belum pikiran lah ya, karena banyak sekali yang harus dicapai. Dan ya perempuan juga sebenarnya banyak yang dicapai, tapi kayak berpacu dengan usia ya kalau budaya kita gitu kan. Oke, terima kasih Septi, kita ke HZ. Z, kalau berbicara tentang pergantian tahun ya, kalau kakak pribadi sih setiap malam tahun baru tuh emang nggak ngambil job, jujur, emang nggak dari udah hampir 10 tahun ya, udah 10 tahun kakak di TVRI, udah sekitar 12 tahun berkiprah jadi MC. Itu kayak emang nggak ngambil job di malam tahun baru, kayak emang merefleksikan diri kalau kok aku kayak gini ya di tahun ini, kok aku kayak gini ya, kok aku kayak gini. Kalau Hazard sendiri di malam tahun baru kemarin kesibukannya apa nih? Sebenarnya sih ya, kalau Hazard sendiri ketika membahas tahun baru ya, ini sebenarnya lebih ke family time sih ya. Kalau misalnya kita tuh lebih family time, Hazard memang dari kecil sampai saat ini pun sangat jarang dan bahkan hampir tidak pernah sebenarnya kalau Hazard ya, kayaknya nggak pernah ya. Hazard pergi dan keluar sama teman-teman di tahun baru. Enggak pernah. Oh, anak muda jarang banget ditemukan ini. Jarang, soalnya Hazard lebih memilih untuk istilahnya karena kita punya acara keluarga yang benar-benar biasanya tuh ada tahlilan, yasinan seperti itu. Itu salah satu pentingnya. Iya, salah satunya juga. Tapi tidak setiap tahun punya apa istilahnya punya kebiasaan tersebut yang bisa berubah-berubah. Tapi memang spend time-nya itu lebih banyak ke keluarga seperti itu. Ngabisin, ngobrol, terus juga apa ya istilah bercengkrama. Kita juga menghabiskan pergantian tahun. Nggak tahu ya, Hazard merasa ketika pergantian tahun tidak bersama keluarga tuh ada tidak enak gitu loh rasanya. Something miss gitu iya, ya? something miss benar. Jadi pasti memilih. Nah, seperti malam tadi ya kita juga akhirnya kumpul keluarga, terus kayak berbincang, ngobrol, terus juga akhirnya ketemu juga dengan sepupu-sepupu HZ yang istilahnya juga lagi pendidikan di Jambi seperti itu. Jadi ya banyak pertukaran informasi, pengalaman baru juga tentang sharing-sharing lebih ke sana sih Kak, lebih seru gitu. Dibandingkan memang ngobrol dan nongkrong mungkin di luar seperti itu. Dan sejauh ini juga untuk tawaran pekerjaan ketika di malam tahun baru biasanya Hazard akan ambil kalau memang istilahnya tidak mengganggu waktu, misalnya spare time-nya sore hari sebelum malam gitu. Biasa tapi kan lebih banyak malam ya. Biasanya Hazard akan istilahnya memprioritaskan keluarga dulu sih Kak. Biasanya, iya kan, gitu. Kayak 1 tahun tuh kita udah kerja banget gitu. Kayak tahun baru tuh pengennya udah lah ya, walaupun kayak kita di malam juga kakak nggak ngapa-ngapain banget, emang cuman makan sama suami sama anak-anak di rumah. Udah itu nonton dan ya udah tidur gitu. Yang nothing special time sih, gitu ya, chill time aja gitu. Sati, ada nggak sesuatu yang spesial kira-kira di tahun 2024? Tapi nanti dijawabnya kita jeda dulu ya. Hazard juga ya. Tapi boleh Bapak Hazard silahkan diantar jedanya ya. Oh jadi ya. Boleh dong, ayo dong Bapak Hazard. Pemirsa, usai jeda kami masih akan kembali tetap di Dialog Ruang Publik. Oke.
Pemirsa, masih bersama kami dalam program Ruang Publik dengan tema kita pada hari ini adalah Tahun Baru, Semangat Baru. Masih bersama dua orang narasumber yang tidak asing lagi di TVRI Jambi, penyiar-penyiar TVRI Jambi, yakni ada Hazet Akbar dan juga Septinita. Dan di segmen kali ini kami nggak mau ngobrol bertiga aja deh kayaknya. Kami mau ngajak pemirsa untuk ikut ngobrol bersama kami melalui sambungan telepon di 0741666385 atau melalui nomor telepon di 081174333133. Mungkin buat pemirsa yang fans nih sama Kak Septi atau sama Bang Hazet, mau coba berkomunikasi tapi nggak tahu caranya dari mana, boleh di segmen ini ya. Tuh kita undang deh pokoknya. Mana tahu ada fans-fansnya karena masih pada belum nikah ya kan. Kalau saya kayaknya udah gak ada fans. Oke, kita ke Septi. Tadi pertanyaan terakhir, Sep, sebelum jeda, ada nggak sesuatu yang spesial yang mungkin di tahun-tahun sebelumnya tidak pernah Septi lakukan, di tahun 2024 akan Septi lakukan gitu? Silakan, Sep. Iya Kak, kalau untuk yang ingin dicapai 2024 ya mungkin memang yang S2 tadi Kak, tapi saya ada motivasi baru nih Kak belakangan ini. Karena di akhir Desember 2023 ini seiring saya scroll sosial media, nah di situ saya melihat banyak sekali Kak orang-orang itu sekarang, orang Indonesia khususnya itu ada terbang ke luar negeri, itu baik melanjutkan studi ataupun bekerja. Nah di situ Septi kayak mulai tertarik dan sekarang sudah mulai mengguyur belajar bahasa Kak, belajar bahasa asing untuk pengen juga Kak berencana pengen ke luar negeri, entah itu melanjutkan studi atau itu bekerja setelah lulus dari S2 ini, kayak gitu Kak. Memang jauh dari kata menikah nih orangnya, nggak ada dia. Malah pengen terbang ke luar negeri malah. Kalau boleh tahu negara mana nih kira-kira impiannya ke negara ini nih? Belakangan ini kalau ngelihat Kak, follow beberapa influencer di Instagram itu ngelihatnya rata-rata mereka ke Aussie Kak. Di Indonesia itu kan ada program WHV, Work from Visa, itu bisa daftar dari usia, kalau nggak salah usia 18 ya Kak, usia 18 sampai 35. Nah di situ dikasih kesempatan, setiap tahun itu ada kuotanya Kak, itu pun Septi juga baru cari tahu, setiap tahun ada kuotanya 4.000 sekian, nanti diseleksi bisa terbang ke berbagai negara. Tapi sejauh ini kalau Septi lihat Kak lebih condong ke Aussie Kak, Australia. Oke, karena Aussie ini salah satu negara yang memang apa ya, untuk bekerja orang Indonesia tuh sangat diterima untuk bekerja di sana dan lumayan gampang katanya, karena banyak juga teman-teman yang di sana. Nggak pengen ke Eropa, Sep, karena kan kalau Eropa tuh jaraknya deket-deket tuh. Misalnya ke Belanda, nanti bisa ke mana-mana tuh, bisa ke Jerman, ke Italia dan sebagainya. Pengen sih Kak, cuman belakangan ini kayak lebih melihat ke Aussie itu kayak lebih baik Kak. Terus juga mereka tidak memandang usia berapapun juga tetap bisa bekerja seperti itu Kak. Di sana kayak lebih menarik di sana Kak. Oke deh, nanti kita nantikan ya resolusi 2024-nya Septi ke luar negeri. Oke, sekarang ke Hazet. Zed, something special on di tahun 2024? Something special yang menjadi resolusi yang paling utama seperti itu ya. Pasti tadi Hazet sebenarnya udah membahas sedikit sih di segmen sebelumnya, karena Hazet sih pengennya ketika Hazet bisa melanjutkan studi ya, balik lagi Hazet inginnya menjadi seorang lecturer atau dosen. Itu salah satu mimpi Hazet yang sudah Hazet pupuk dari jauh banget seperti itu. Kenapa? Kenapa pengen jadi dosen? Penasaran nih, kenapa? Karena mungkin ya Hazet kan akhirnya mengenal diri nih. Hazet ini memang kalau misalnya orang mengenal Hazet itu adalah orang-orang yang cukup stiff atau kaku seperti itu ya. Dan kalau berbicara pun istilahnya based on. Ketawa loh dia, ketawa loh, langsung relate. Kayak kita sama ya. Kayak aku diantara dua orang yang kaku, guys. Saya emang guys. Gitu ya, kita stiff ini ya, orang-orang yang kaku seperti itu. Tapi memang Hazet sih merasanya ketika kita bisa menjadi apa ya istilahnya pemberi gitu ya, akhirnya bisa memberikan informasi baru, kemudian juga ketika kita bisa istilahnya berbagi banyak hal, ketika menjadi dosen tuh menurut Hazet salah satu hal yang bisa apa ya menjadi jalur sebenarnya, walaupun sebenarnya banyak jalur ya, tapi jadi jalur yang juga salah satunya mimpi Hazet. Karena hobi aja sih Hazet sebenarnya, meneliti, Hazet suka meneliti gitu. Mungkin setiap hal ketika melihat sesuatu yang, oh ini kayaknya menarik nih ya, itu udah jadi kayak ini bisa jadi ide penelitian seperti itu gitu. Dan mungkin karena backgroundnya Hazet yang suka di bidang sains dan lain-lain juga, Hazet merasa kayaknya mungkin boleh deh Hazet untuk
mulai memupuk mimpi di bidang itu gitu. Walaupun sebenarnya di 2024 ini juga Hazet sih punya mimpi juga, karena kan Hazet ini sebenarnya secara pendidikan S1 Hazet kan masih sarjana psikologi gitu, psikologi. Nah, harus dibarengi dengan profesi seperti itu, psikolog umum seperti itu. Nah, biar itu, bisa berpraktek juga ya? Iya, salah satunya juga bisa istilahnya mempunyai SIPP, kemudian juga SR dan lain-lainnya ada gitu, syarat untuk membangun sebuah biro dan lain-lain gitu. Nah, itu juga salah satu mimpi Hazet yang Hazet tanamkan sih di 2024 ini ya, paling tidak bisa merintis setengah dari bagian tersebut gitu. Jadi bisa sembari melanjutkan pengen menjadi dosen tadi, terus di sisi lain juga akhirnya ini. Walaupun sebenarnya kalau misal membahas tentang peraturan kementerian dan lain-lain, ya mungkin akan sedikit berat karena memang lintas cross tadi ya. Hazet nggak linear. Tapi di sisi lain ya karena Hazet merasa ini mimpi Hazet, jadi variabel penelitian Hazet itu memang Hazet ambil dari S1. Sedikit Hazet masukkan, karena di S2 pun Hazet juga fokus penelitian lebih banyak ke psikologi variabelnya. Jadi istilahnya memaksakan ya sebenarnya, tapi nggak juga ya. Nanti kita lihat apakah nggak tahu ya kalau di kampus-kampus negeri ataupun swasta, untuk jalurnya jadi ASN gitu ya, dosen ASN atau dosen tetap kalau tidak salah, itu harus linear sih. Nah, tapi nggak tahu nih nanti apakah ada perubahan lagi. Semoga tetap bisa. Kalau jadi dosen tanpa status seperti itu sebenarnya bisa-bisa aja. Tapi untuk mengejar entah itu ASN tuh kayaknya agak berat kalau tidak linear gitu. Tapi bisa lah, tidak mungkin ya kan. Karena kita nggak tahu ya Kak ya, kadang tahun ini peraturan dan tahun berikutnya udah berubah seperti itu. Karena itu kan dinamis ya, pasti akan berubah terus gitu. Dan kalaupun tidak berubah, kita yang akan menyesuaikan. Mungkin Hazet bisa ngambil S2 yang psikologi lagi, ya kan? Semuanya tuh possible, nggak ada yang impossible, hanya mission impossible kan? Mission impossible. Benar. Aduh, lawan kakak udah lawan bapak-bapak nggak sih? Jokes bapak-bapak. Tapi kalau untuk kaku-kaku kayak kita berdua bisa menyesuaikan. Masih bisa ketawa lah ya. Baik. Ini satu pertanyaan dari kakak Zed. Apakah Hazet memang ingin jadi dosen karena salah satu profesi atau pekerjaan yang lebih fleksibel, jadi bisa sambil jadi penyiar juga? Udah terbaca ya, memang luar biasa. Karena diriku seperti itu. Ya karena tadi ya, Hazet udah bilang ya di awal Kak Inta juga cerminan Hazet seperti itu kan. Siap. Karena ya balik-balik ketika kita bekerja, ini kan salah satu mimpi Hazet seperti itu. Ini passion banget Kak. Dari dulu tuh sudah pengen dari kecil tuh kayak, menyiar tuh enak ya, menjadi penyiar tuh enak gitu. Karena memang background dulu Hazet pengennya radio, akhirnya ke radio. Terus dari radio kayaknya kurang puas ya, pengennya upgrade gitu kan, secara A, B, C dan lain-lain itu banyak. Akhirnya masuk ke salah satu stasiun televisi yang TVRI Jambi saat ini. Memang Hazet belum pernah sih sebenarnya ke stasiun-stasiun lain, jadi memang TVRI Jambi ini pertama, terima kasih TVRI. Nah terus kalau ditanya jadi dosen itu adalah satu langkah Hazet untuk bisa beberapa kaki dalam beberapa tempat. Ya itu salah satunya juga sih sebenarnya ya. Kayak posisi aman ya kan. Aman, karena memang ketika melihat jadwal pengajaran dan lain-lain, terus kita bisa menjalankan hobi. Balik-balik gini ya Kak, tadi poinnya adalah anak muda tuh jarang yang suka satu tempat seperti itu. Biasanya anak-anak udah generasi sandwich dan lain-lain apalah gitu istilahnya kan, yang sekarang udah sukanya ya kalau bisa bekerja dalam satu waktu dengan tempat yang banyak gitu, yang beragam, kenapa tidak? Sekarang juga pekerjaan udah banyak remote seperti itu. Salah satu yang disampaikan oleh sama Kak Septi tadi, salah satu visa of work ya. Work of visa dan lain-lain itu kan sebenarnya salah satu kesempatan nih, bahwa sekarang dunia itu sedang memperhatikan potensi anak muda itu tidak hanya diam di satu tempat gitu, bisa change kemana aja. Asik, aduh, semoga anak-anak muda pikirannya bisa sama atau bahkan lebih ya, biar terus upgrade diri, self improvement tadi yang penting ya. Nih, Sep, kalau kita berbicara tentang pergantian tahun 2023 ke 2024. Pasti ada tantangan ketika kita mau mengejar resolusi gitu ya. Menurut Septi, bayangan Septi, tantangan-tantangan yang paling besar yang akan Septi hadapi untuk mencapai resolusi-resolusi di 2024 seperti apa? Kalau Septi rasakan ya Kak, justru tantangan-tantangan besar itu dari yang tantangan kecil-kecil Kak. Seperti kita harus lebih melek dengan waktu. Mungkin kita merasakan waktu yang sekarang ini nggak kerasa gitu ya Kak,
Tapi kalau ketika kita ingin mengerjakan sesuatu itu, tapi kita kayak masih menunda, ini bisa dikerjakan nanti setelah aku ngelakuin ini. Apalagi misalkan banyak sekali nih Kak, kan kalau misalkan lagi di usia-usia ini kan juga masih ada main-main dong Kak, teman-teman kadang ngajakin, kadang kita seharusnya melakukan ingin pengembangan diri nih, misalkan kita pengen nge-gym terus diajak Uti jalan ya kan, Uti. Kayak gitu Kak, sering ngajak makan. Sering banget Kak terjadi yang kayak gitu. Justru tantangan besarnya tuh di situ Kak, kita harus lebih bijak mana yang lebih penting, mana yang lebih prioritas gitu. Oh gitu, Septi udah nggak mau lagi Uti diajak-ajakin pergi. Bukan gitu, ini Kak Utinya takut nonton ini. Enggak ya, bercanda ya. Jadi emang lebih bijak memilih gitu ya Septi ya? Lebih bijak memilih apa saja sih yang akan menjadi prioritas kita dari yang apa kita lakukan. Jadi Kak, selama 2024 ini Septi kayak harus sudah lebih ngelis apa saja prioritas-prioritas yang dilakukan per setiap harinya, per minggunya, per bulannya, per tahunnya, kayak Masya gitu. Allah. Kayaknya pulang dari sini aku juga mau list, nggak mau kalah sama anak muda gitu. Karena emang ada pepatah kayak gini ya, mungkin Hazid sama Septi udah pernah dengar, no one is too busy, it's all about priority gitu ya. Sebenarnya nggak ada orang yang terlalu sibuk sih, kayak misalnya kakak nih ngajakin Septi pergi, Septi bilang sibuk, mungkin karena kakak aja nggak prioritas, gitu aja kan sebenarnya. Skala prioritasnya yang akan diatur kembali gitu ya Septi. Jadi kalau berbicara tentang prioritas, apa yang paling Septi prioritaskan di 2024? Kalau untuk prioritas Kak, tetap usahain kuliah dulu Kak. Kuliahnya diselesaikan, ya? Kuliah S2-nya itu diselesaikan dulu karena kan ini masih menjadi tanggung jawab Septi juga. Nah mungkin setelah sembari tesis ini juga tetap bekerja jadi penyiar, terus juga tetap melakukan pengembangan diri seperti mulai belajar berbahasa asing, seperti itu Kak. Terus juga memanfaatkan. Rencananya mau kursus kah untuk bahasa asing? Sejauh ini sudah ambil kursus Kak. Bahasa apa? Inggris? Atau? Bahasa Inggris dulu. Waktu itu Kak sempat pengen belajar bahasa asing yang lain, cuman dari gurunya itu lebih ke bahasa Inggris aja dulu. Nanti kalau udah bahasa Inggrisnya sudah lebih menguasai, kita bisa nambah ke bahasa baru. Karena kalau untuk belajar ke bahasa baru, kalau bisa harus bahasa Inggrisnya dulu yang menguasai gitu Kak. Wah, luar biasa. Mau polyglot ya. Dan ini kan kalian berdua ini adalah anak-anak muda yang banyak sih kakinya menurut kakak, kuliah S2 juga, lalu di TVRI juga, terus Septi host streaming juga ya kan, terus event organizer juga gitu. Ini gimana, apakah tetap di tahun 2024 akan dirangkul semua atau ada satu yang akan dibuang? Kalau sejauh ini masih memprioritaskan yang tadi Kak, ketika memang waktu luang Septi ambil Kak job-job yang wedding organizer itu tetap jalan. Bahkan ada temen yang ngajakin kerjasama untuk bangun WO baru nih Kak. Waduh, apakah itu? Oh, ngeri nih, ngeri. Diajakin bisnis baru. Oke, siap. Semoga sukses lah ya apapun yang akan direncanakan. Nah, kalau Hazet nih, gimana Hazet? Tadi kalau kita berbicara tentang prioritas ya, ternyata Septi pun merasakan bahwa skala prioritas itu memang penting untuk kita rearrange gitu, untuk mencapai revolusi. Kalau Hazet sendiri, prioritasnya, tadi udah disampaikan, kalian tuh banyak banget kegiatannya, kayak Hazet kan S2 juga, di TVRI juga, MC of Air juga. Kayaknya organizer juga ya, ikut gabung-gabung event juga gitu. Itu gimana? Apakah semuanya akan tetap dirangkul atau ada skala prioritas mungkin yang tahun ini dibuang deh? Kalau Hazet sejauh ini ya, karena menurut Hazet sebenarnya poin terpentingnya ketika kita mencintai, balik lagi, pertama kita harus mencintai apa yang sudah kita lakukan. Ketika kita cinta, biasanya orang akan melakukan apa saja dan tidak akan mengenal lelah, benar nggak? Iya, benar. Lelah sih kakak gimana ya? Ya biasanya gitu ya, kalau orang udah cinta dengan sesuatu, itu biasanya mungkin orang bilangnya workaholic gitu ya. Kayak ini terlalu heboh dengan diri sendiri dan pekerjaan. Sebenarnya tadi pepatah yang kakak sampaikan itu benar, tidak ada sesuatu yang terlalu sibuk sebenarnya, tapi kembali kita. Nah, kadang mungkin skala prioritas seorang itu yang berbeda gitu. Akhirnya, kok kamu sibuk banget, aku enggak gitu. Memang beda-beda. Jadi kalau misalnya untuk di Hazet sendiri, bakalan Hazet buang atau tidak sih, sebenarnya Hazet pengennya nambah kalau bisa. Ya. Oke. Selama as long as masih dikasih kesehatan dan kesempatan gitu ya. Balik-balik doanya sebenarnya ketika kita tadi itu Kak, sehat, terus juga diberikan kemudahan dalam segala hal gitu. Karena balik-balik kita diberikan kesempatan nggak datang 2 kali gitu loh. Kita dikasih kesempatan saat itu ya, kamu bisa ambil atau kamu pergi gitu loh. Kalau misalnya kita bisa ambil, ya kita ambil aja gitu. Dengan ya balik-balik pasti ada skala-skala yang harus kita atur lagi, jadwal-jadwal yang harus kita perbaiki lagi seperti itu. Dan
apa ya, mungkin sebenarnya yang paling sering dialami balik-balik itu ketika kita sebagai anak muda itu terkait resiliensi biasanya. Ketika kita sudah capek bertarung, kita akan fly gitu loh, fight or fly gitu kan. Itu salah satu juga. Terus balik lagi juga ketika kita tidak bisa apa istilahnya mengatur nih strategi apa yang harus aku lakukan setelah ini gitu sih Kak. Jadi kalau sejauh ini Hazel sih enjoy banget sih Kak dengan enjoy dan malah mau nambah ya. Iya, karena balik-balik karena Hazel merasa ya ini area pekerjaan. Mungkin orang ya gini ya, mungkin perspektif yang tidak tertulis di apa ya di kita gitu, kebudayaan kita, bahwa ketika orang bekerja itu harus ada di salah satu tempat tertentu yang kerjanya dihitung berdasarkan undang-undang seperti itu, dari jam berapa sampai jam berapa dan lain-lain. Tapi sebenarnya potensi kita untuk bekerja dan menghasilkan, balik-balik ya anak muda itu suka cuan ya, karena kalau udah cuan kita bisa apa chilling time gitu. Bener. Ya, self time. Jadi kayak beralih ya, kayak paradigmanya kalau dulu harus kerja jadi ASN, katakanlah seperti itu ya, BUMN. Yang memang gajinya udah pasti nih, udah gede gitu ya, padahal tiap bulan tuh dapat segitu, menjamin sampai hari tua gitu. Tapi kayaknya anak-anak muda sekarang tuh nggak terlalu ya, nggak terlalu obses gitu. Malah kayak banyak buka usaha, kayak kalian tuh berpikirnya untuk jadi entrepreneur gitu. Terus ngambil kerjaan, nggak apa-apa sih freelance, aku nggak butuh status gitu ya. Aku hanya butuh cuan gitu, bener nggak sih? Iya, tapi sebenarnya balik-balik ya, kalau Hazel sih menilainya adalah setiap orang itu punya istilahnya karakteristik, personality dan lain-lain. Ketika memang ada yang bermimpi untuk menjadi ASN, why not? Silahkan seperti itu. Ketika ingin menjadi misalnya entertain dan lain-lain tuh silahkan. Sebenarnya balik-balik ke pilihan. Yang paling penting adalah ketika kamu sudah mengambil hal yang kamu mimpikan tersebut, berintegritas dan komitmen nggak? Nah, itu yang paling penting. Tanggung jawab ya, tanggung jawab sama konsekuen. Ya, konsekuennya dan lain-lain gitu. Itu yang paling penting. Jadi ketika misalnya kita bisa bekerja dalam satu waktu dengan banyak tempat gitu ya, ya kenapa nggak dicoba gitu. Sayang kan ditutup ketika misal contoh nih, nanti kamu jam segini di TVRI ya, tapi malam nanti ada nih job MC misal off air. Saya nggak ditolak kan Kak? Iya benar, kayak seharian tuh kayak ya 2 hari berarti gaji UMR ya saya gitu ya. Kayak gitu lah ya, kurang lebih gitu. Septi, kalau tentang support system nih, kita dari tadi ngebahas apa yang ingin kita capai, tantangan apa yang kita hadapi bisa mencapai. Support system tuh penting nggak sih untuk seorang Septi? Penting banget Kak, karena support system ini yang membuat kita lebih bergerak untuk mencapai apa yang menjadi goals kita tadi. Kalau dari Septi juga Kak, ini support systemnya terutama kedua orang tua. Itu orang tua pasti kayak kalau pulang itu pasti ditanyain Kak, hari ini ngapain aja gitu, hari ini ngapain aja, tadi ngapain gitu, ketemu siapa aja, terus gimana tadi, jadi nggak ketemu dosennya gitu-gitu Kak. Itu jadi papa lebih atau mama yang keduanya Kak sama. Jadi intinya balik-balik lagi S2 ya yang ditanya ya? Bukan nikahnya tadi. Bukan, ternyata beda. Jadi kayak lebih dikontrol gitu Kak. Kalau misalkan kita dikontrol orang tua gitu kan, kita lebih terpacu Kak untuk mengejarnya kan, selalu dikontrol setiap harinya seperti apa perkembangan kita dari apa yang kita kerjakan juga Kak. Terus ketika Septi nggak pergi kemana-mana Kak, justru malah ditanya sama orang tua, kok hari ini nggak pergi gitu. Kayaknya mama risih deh kalau misalnya kamu mendingan keluar aja. Kayak enggak. Tapi kayak aneh aja, kok anak aku hari ini nggak produktif gitu ya saya. Kak, jadi lebih ke situ. Biasanya anak aku nih selalu pergi, pasti ada aja ngejob gitu kan Kak. Apalagi selalu kayak setiap minggu kan ngejob wedding. Kadang Septi juga sempat pernah nolak job wedding karena udah terlalu capek gitu Kak. Bener-bener kerja terus, akhirnya kayak butuh istirahat. Karena kan kita jangan kerja terus lah Kak, maksudnya kita kan juga butuh karena istirahat. kerja tipes nanti ujungnya kan. Bukan kaya, tipes ujungnya. Harusnya kerja istirahat kerja gitu ya. Ada gitu, jeda waktunya gitu. Oke deh, nanti akan kita lanjutkan. Seru ya ngobrolnya ya. Bisa nggak tiap hari kayak gini aja gitu ya dialognya. Nanti ya kita lanjutkan Hazel dan juga saya. Pemirsa tetaplah bersama kami. Kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Pemirsa masih bersama kami dalam program Ruang Publik dengan tema kita pada hari ini adalah Tahun Baru, Semangat Baru, masih bersama presenter cantik dan juga ganteng milik TVRI Jambi. Tapi tidak terasa ini sudah masuk ke segmen keempat, waktunya untuk pernyataan penutup. Ya kalian tahu lah ya, karena biasa di sini juga kan. Langsung saja pernyataan penutup yang pertama, Hazel silakan. Oke.
Sebelumnya makasih Kak Inta dan juga TVRI Jambi atas kesempatan yang sudah diberikan kepada kami. Ya, mungkin Hazen mewakili suara penyiar baru seperti itu ya. Udah nggak baru sih, udah lumayan lama lah ya. Yang istilah memberikan kami kesempatan dan lain-lain. Nah, dan untuk teman-teman di luar sana yang mungkin istilahnya punya banyak rencana, punya banyak mimpi dan lain-lain, jangan takut untuk bermimpi ya. Karena semua itu berasal dari mimpi. Ketika kita bermimpi, kita punya banyak hal. Tapi bukan sampai bilang mimpi tidur ya, jangan nggak ya. Mimpi dulu gitu. Setelah mimpi ya tentukan skala prioritas kita maunya seperti apa. Yang paling penting itu percaya sama kemampuan diri, terus cintai diri kita sendiri, sama cintai apa yang kita lakukan. Karena ketika kita cinta, itu nggak akan berat dan nggak akan capek. Semuanya bisa kita lakukan. Aduh, gitu sih, Kak. Terima kasih Hazet. Betul Hazet udah punya pacar belum? Terbuka sih sebenarnya sekarang. Oh, masih terbuka tuh ya. Kalau buat fans-fansnya Hazet silahkan ya. Ya, Septi. Oke, closing statement kali ini buat teman-teman dimanapun yang berada, untuk itu teman-teman yang mahasiswa ataupun yang saat ini sedang bekerja, di tahun 2024 ini gunakanlah waktu yang sebaik-baiknya. Karena untuk mencapai segala sesuatu ataupun resolusi di tahun 2024 ini tidak ada yang instan, jadi memang tidak bisa dilakukan dalam waktu yang singkat, harus lebih melek teknologi, gunakan peluang-peluang yang ada, kesempatan-kesempatan yang ada harus dicapai, harus dipakai, dan juga buat teman-teman terus semangat di tahun 2024 ini. Oke, terima kasih banyak ya Septi, Hazet atas waktunya sore hari ini. Semoga sedikit banyak apa yang udah kita bahas, apa yang kita obrolin itu memberikan manfaat, mungkin juga bisa menginspirasi pemirsa kita. Dan pemirsa, demikianlah program Ruang Publik pada hari ini di awal tahun 2024, tanggal 1 Januari 2024. Semoga apa-apa yang kami bahas dapat memberikan informasi, menambah wawasan, bahkan juga menginspirasi untuk seluruh pemirsa TVRI Jambi. Dan pemirsa, seperti yang disampaikan oleh kedua narasumber kita bahwa tidak ada hidup yang mudah, semua pasti punya tantangan, itu tergantung dari kita bagaimana cara menghadapinya, terus perbaiki diri, upgrade diri, dan seperti narasumber kita bilang juga bahwa jangan pernah takut bermimpi, dan satu lagi jangan pernah takut berdoa, karena kita tidak pernah tahu doa mana yang menembus langit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.